Raja Bigi datang. Cepat minta ampun. Tolong. Raja Gulada kembali. Selepas diangkat-angkat pun. Xiaotang, turun. Bantu nenek keluar dari rumah anak yatim. Jangan tunggang nenek. Nenek dah 80 tahun. Tak tahan kena main-main macam tu. Talimu lepas. Jangan mulai baik. Yang ni pun. Ayah. Mau tangkap aku? Atis. Hah? Kakek kepala panti jadi vegetatif? Kata paman perawat. Tanaman hidup kalau disiram. Aku siram datuk pengurus juga. Yunfio. Sama-sama. Kalau Xiaotang tetap di sini, panti asuhan akan dibongkar. Cari orang tua angkat lagi, kirim pergi. Si pendiam. 8. Dikembalikan dari keluarga angkat. Cuma mau bantu cari orang tua. Kenapa mereka semua tidak mau? Tapi tidak apa-apa. Aku kan sangat-sangat menggemaskan. Banyak yang mau membantuku cari ayah ibu, kan? Hei, bicara dong. Walau kata kepala panti kamu pendiam. Kepala panti, Xiaotang Rigut. Oh. Kin, jangan lari. Aduh. Ya kak, Xiaotang bikin orang lain nangis lagi. Itu kan anak autis. Anak autis saja dipaksa bicara. Anak kesayangan kita. Bisa diselamatkan. Sayang. Tidak dah bersetujulah. Aku bantu tenangkan kakak itu. Kalian carikan orang tuaku. Tapi penyakit kakak apa? Harus tenangkan sampai bagaimana? Nanti bila sampai rumah, kamu akan tahu. Setelah lama ditunggu, akhirnya mereka pergi juga. Encik Lin, Puan Lin. Dokumen selesai. Aku bantu berkemas. Hari ini boleh bawa dia pulang. Baik. Mengadopsi anak semanis aku. Aduh, hidungku. Xiaotang, aku tahu kau ingin temukan orang tuamu. Tapi sudah 2 kali dikembalikan. Kalau ditolak lagi, harus tetap di panti asuhan. Tak ada yang bantu. Peluang jumpa ibu bapak kamu akan makin tipis. Pedas. Makasih, kakek. Aku akan bertahan di keluarga baruku. Tapi kalau orang tua kandung aku datang mencari, janji beritahu saya ya. Mereka kasih tanda hati di tubuhku. Mereka pasti sedih sampai lupa makan. Andai anak kami tidak hilang, pasti sekomel dan ceria macam dia. Sitang, tanda hati di bahunya kan jelas. Mesti boleh jumpa. Yang penting sekarang sembuhkan trauma anak kita. Pegang dikit, pengen pulang. Inilah kastil baruku. Nanti semuanya milikku. Aku patroli dulu sebagai bos kecil. Tuan muda, ini adik angkat yang dibawa oleh ayah dan ibu untukmu. Orang sembarangan. Pantas jadi adikku.
Awas! Akan ku bikin kapok sejak awal. Oh, lucu banget. Gampang saja. Oh. Aktifkan semua perangkap. Suruh bocah sialan ini inyah dari sini. Xiaotang bahaya. Jangan. Nggak perlu. Sejak kecil Tuan Muda melihat adiknya diculik di depan matanya, ia jatuh trauma hingga menjadi bisu karena merasa bersalah. Sulit ditebak. Dia kira ayah ibu menyerah. Orang baru ini pasti akan menderita. Xiaotang tunggu. Kakakmu pemarah. Untuk yang bandel, aku punya banyak cara dan tenaga. Aku sekarat. Batai. Haha, jelek. Cuma gini, umur 3 udah nggak main. Sama siapa? Hah? Dasar nakal. Kamu terjebak. Oh. Itulah. Aksi Xiaotang selesai. Tak apa-apa. Nanti kau lihat. Aku. Xiaotang. Ini kakak yang kubicarakan. Xingye, ini adik Xiaotang. Aku abaikan kejadian tadi. Sekarang minta maaf padanya. Jangan paksa aku pukul. Hah? Jadi ini abang yang perlu kuhibur. Senyumnya pasti karena terpesona oleh diriku yang imut dan tak tertandingi. Wah, Dasar kau. Nanti jatuh telentang sambil nangis. abang hati-hati. Jangan buru-buru. Oh, tidak boleh begini. Oh, tidak. Wah, orang kota memang lain. Abang, suara aba-aba ini tren baru ya? Oh, Aku mau coba. Aba-aba terus seperti orang linglung. 3, 8, 3. India. siapa mau ikut gaya kamu? Aku bisu, bukan ngomong. Suami, anak kita sudah semena-mena terlalu lama. Akhirnya kena juga. Sejak putri kita hilang, Xingze hanya diam atau marah dan menyusahkan. Xiaotang datang, akhirnya semangat. Kakak omong ngawur. Sudah mengerti. Mengerti. Perni. Xiaotang, kakak ada masalah mental. Tidak bisa bicara. Ternyata kakak tak pendiam. Dia bisu. Jadi, ayah ibu menyuruhku membimbing kakak agar bicara. Bantu cari orang tua kandungku. Ini sesuai keahlianku. Jangan khawatir, Kak. Anak-anak pendiam di panti asuhan semua suka sama aku. Anak introvert Kubina.
Udah bisa ngomong. Nanti aku akan bantu kau sampai bisa bicara. Tak kau anggap difabel. Kau tak anggap aku difabel. Tapi juga tak anggap aku manusia. Mari mulai terapi dengan dongeng malam ini. Dari kamar kosong, terdengar suara berderit-derit. Wanita tanpa wajah. Lepaskan aku. Sejak itu, tak ada yang berani dekati kamar itu. Sudah. Dongeng malam ini sudah selesai. Selamat malam, Kak. Tadi kakak diam tak bergerak. Pasti sangat suka ceritanya. Nanti kalau kakak mau bicara, orang tua angkat akan bantu cari orang tua asliku. Aku. Ibu cerita hantu. Nggak mungkin. Aku kan jagoan. Dasar cewek gila. Besok pasti ku suruh pergi. Siap-siap saja kau. Papa. Mama. Ada hantu. Lihat pesawat. Sandwich aku kasih ke kakak aja. Biar dia yang makan. Nggak tahu. Lewat sini aja. Nggak mungkin nggak takut sama serangga. Mau balik sekarang. Telat. Kakak, ini roti seranggamu. Kan kau suka rotinya. Nanti kutangkapin lagi, biar bisa dibikin roti. Xiaotan, cuma ada 2 tempat. Kalau mau, kau duduk di tempatku. Nggak usah. Nggak usah, guru. Tang duduk santai aja udah keren. Shigong. Kena lagi. Si gadis menyebalkan ini bisa pamer apa saja. Far, aku lupa bilang. Udah rusak dari tadi. So imut ya. Kenapa selalu begini? Pedas, makan roti serangga, jatuh. Beneran gak bisa kalahin dia? Gak mungkin. Aku tuh jenius beneran, IQ-nya 200. Dapat ide. Tuan muda, data Nona Xiaotang ketemu. Ditinggalkan sejak aku dibuang, lalu besar di panti asuhan. Kembali ke panti berkali-kali. Hilang usia 2 tahun. Adik juga diculik saat 2 tahun. Tidak boleh. Adikku tidak boleh mengalami ini. Dengan mengusirnya, orang tua akan fokus cari adik. Xiaotang baik dan lembut. Peduli sesama dan binatang. Apa-apaan ini? Tak ada yang cocok. Takut ular. Aku ada ide. Takut ular kan? Nanti ku ganggu. Terakhir kali. Pasti berhasil. Sial. Kakak kekanakan. Aku suka banget sama ular di panti asuhan. Aku. Kak, awas ada ular. Akhirnya ketipu. Habisin ini. Dia bakal kabur ke panti.
Jangan takut, Kak. Oh, ganteng. Kak, gak apa-apa. Asa. Kak, kamu berdarah. Oh, 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 oh. Dia mirip adikku. Kamu. Aku obatin ya, Kak. Oh, oh, ternyata bukan. Masa anak iblis ini bisa jadi adikku yang dulu manis dan penurut? Wah, kakak hebat banget. Tapi kalau sakit tetap harus bilang ya. Mana mungkin aku bicara? Aku kan bisu. Bete banget. Kak, hati-hati lukanya. Kakak marah lagi. Susah paham. Kalau ketemu orang tua kandung, apakah dia juga punya kakak ya? Yang sangat sayang padaku. Wah, kakak sudah sebesar ini, tapi masih merepotkan. Untung ada aku yang menenangkanmu. Sayang, sejak Xiao Tang datang, Xingze berubah. Tapi butuh 10 tahun sampai dia bisa bicara. Mari cari orang tuanya dulu. Xiao Tang, tunggu. Xiao Tang, kamu sudah lama tinggal bersama kami. Kami semua lihat perubahan Xingse. Dulu kami sudah berjanji padamu bantu kami menangani Xingse. Kami bantu cari orang tuamu. Sekarang waktunya menepati janji. Benarkah? Kakak belum setuju, tapi sudah bantu cari orang tuaku. Belum ada petunjuk pasti, tapi kata kepala panti. Dulu kamu tersesat di sebuah mal, lalu dibawa ke panti asuhan ini. Kebetulan mal itu milik Bibi Xingse. Pasti ada rekaman kamera. Malam ini kita ke acara keluarga. Tapi Xiao Tang, bibinya Xingse tidak mudah. Jangan dipikirkan. Wah, kakak berdua. Ini anak adopsi baru kalian. Anak sendiri hilang bertahun-tahun. Kalian malah adopsi pengganti. Langsung adopsi pengganti. Tahan, Xiao Tang. Dia punya petunjuk kehilanganmu. Fata, ada yang ingin dibahas? Ayo. Sok banget. Anak kecil suka jujur. Adik ipar, jangan ambil hati. Xiao Meng, Mal Xingyu bukan milikmu. Kami mau lihat rekaman CCTV 10 tahun lalu. Kenapa tiba-tiba ingat rekaman mal itu? Semua pada sudah bertahun-tahun. Mal itu masih punya utang macet, Kak. Rekaman CCTV 10 tahun lalu ada. Tapi ini rahasia internal. Karena kamu mau lihat. Beli saja mal itu. Kamu mau berapa? Aku kasih harga murah. 30 juta. 30 juta. 30 juta? Mending rampok. Adik ipar selalu menyusahkan kami. Mal ini pasti ada masalah. Anakku. Mau beli atau tidak? Dulu mal ini belum buka. Oke, kami beli. Oh, Halo.
3 juta cuma lihat rekaman? Kau merampok? Bukan! Sial! Beneran kabur! Fasihan! Rambutku diatur selama 3 jam, gaun haute couture edisi terbatasku. Berani sekali! Tante jahat, kau tak beradab. Kau mengganggu ayah dan ibu. Aku tidak takut. Kalau berani, tangkap aku. Benar. Balik dunia. Semua terbalik. Kakak ipar. Begini caranya kalian mendidik anak. Kalian tidak mau urus. Aku tantenya yang akan mendisiplinkan dia untuk kalian. Jangan! Dua san kecil, berani? Nonton. Pasti dong. Bonus alat. Tidak. Bukan. Suah, Diam saja. Cepat panggil nenek. Biar nenek lihat dia ganggu aku. Tahu. Xiao Meng, Xiao Tang masih kecil. Nakal itu wajar. Jangan kasih tahu ibu. Maafkan Xiao Tang, jangan marah ya. Boleh. Asal kakak membungkuk minta maaf dulu. tidak boleh. Kata kakek direktur, yang tua tak boleh membungkuk ke yang muda. Aduh, Tak apa, cuma membungkuk. Jangan sampai nenek salah paham. salah paham, Kak Papa. Aku lucu banget. Nenek pasti langsung jatuh hati. Berani ya? Kalau gitu lupakan CCTV di Mall Singyu. Jangan dong. Xiao Meng, aku minta maaf. Tidak boleh. Lupakan saja petunjuk di mall itu. Pokoknya, ayah jangan tunduk pada tante jahat itu. Jangan, nanti mahkotamu jatuh besar. CCTV Mal Ksatria menyimpan petunjuk kehilanganmu. Bisa temukan orang tua aslimu. Orang tuaku melahirkan aku yang cantik. Tak mungkin mereka mau kukorbankan ayah demi ini. Aku cukup pintar untuk menemukan mereka sendiri. Hilang dulu di Mall Ksatria. Persis saat tempatku buang anak kakak sulung. Jangan-jangan dia anak kakak sulung? Aku akan menyerahkan 60% saham grup Lin milikku untuk cucu tersayang diurus orang tua sampai dewasa. Baik, Guan. Segera temukan gadis manis itu dan usir dia dari keluarga, jauhkan dia. Setelah membuangnya dulu, kupalsukan wasiat dengan segala cara demi dapatkan 60% saham keluarga Lin. Sekarang aku pasti takkan kembali, harus segera usir gadis sialan yang terus menghantui ini. Memalukan! Siapa ini? Berani merusak pesta keluarga kami! Ibu, ini anak kecil itu. Aku mau bantu cari orang tuanya, malah dia balik meja dan pukul aku. Dia rusak pesta keluarga ibu. Sing sedekat dia pasti jadi nakal. Ibu, kupikir lebih baik kita usir dia saja. Lin Meng, jangan lancang. Kau yang memeras kami. Xiao Tang masih kecil, mana mungkin. Mubu, sejak Xiao Tang datang, Singse baru bersemangat. Dia memang nakal, tapi hatinya baik. Dia takkan celakai Sings. Jangan percaya Lin Meng. Takkan celaka. Lalu ini apa? Pelayan sudah bilang. Lukanya karena ular dari Lin Xiaotang. Lin Xiaotang pembawa sial, tinggal di sini bahaya.
Luka Singse ini, dia yang lepas ular menggigit. Pembantu melihat langsung. Nampak Singse pulang pincang. Lin Xiaotang ikut girang melihatnya. Kakak dan kakak ipar tak peduli. Terlalu memanjakan dia. Mobo, aku ini untuk Singse. Biarkan anak angkat menyakiti Singse. Katanya untuk kebaikannya. Kau sudah hilang akal. Anak sendiri pun tak kenal. Sinde, tenang, nenek bela kamu. Ini yang kuinginkan. Kalau Lin Xiaotang pergi, ibu akan fokus cari adik. Mubu, lihat Singse sedih sampai tak bisa bicara. Pasti ini benar adanya. Dialah pelakunya. Dasar pembohong. Aku baik dan manis, mana mungkin nakal pada kakak. Aku malah sangat menyayanginya. Farah, benar kan? Bukti jelas masih ngeles. Keluarga kami tak mau menerima gadis licik. Ayah, bawa dia ke panti asuhan. Mo, Xiao Tang tak mungkin bersalah, harus diperiksa ulang. Periksa apa lagi? Lukanya benar-benar nyata. Masa kami fitnah anak kecil begini? Cepat usir gadis liar ini pergi. Xiao Tang, nenek tahu kau ingin cari orang tua kandung. Tapi kau sudah 2 kali ditolak. Kalau ditolak lagi, harus tinggal di panti. Tak ada yang bantu. Susah cari orang tuamu nanti. Nek, aku tak bersalah. Singse, jelaskan ke nenek Xiaotang tak sakiti kamu. Sudah. Singse memang autis dan pendiam. Kau berani ancam dia di depanku. Fata, kenapa diam? Cepat jelaskan ke nenek. Kau berani ganggu Singse di depan mataku. Mubu, Xiaotang tak sakiti Singse. Apa kau tidak punya mata? Tadi nggak lihat? Bicara sambil melotot. Ini namanya menindas. Umur segini sudah berani nakal. Bawa dia turun dari sini. Tunggu, Singse. Ajarimu jujur, adikmu difitnah. Benar tak mau terangkan. Sinde, pikir matang-matang, nanti posisi adikmu digantikan. Nanti dia pulang pasti sedih. Sekeras apapun aku berusaha, tetap harus kembali ke panti asuhan. Aku takkan temui orang tua kandung lagi. Kakak, kamar. Anak pendiam di panti asuhan suka padaku. Nanti aku bantu kau bicara dengan sabar, takkan menganggapmu cacat. Kakak, jangan takut. Oh, keren. Tuan, data Nona Xiaotang sudah ada. Sejak 2 tahun ditinggalkan. Di panti asuhan ini selalu ditolak warga angkat. Tidak. Bukan. Tidak dijual. Sinde, jangan khawatirkan orang tuamu. Nenek jaga kamu. Fata, kau sedang minta maaf ya? Bilang ini bukan aku. Benar. As! Mana? Nenek minta ambil CCTV. Luka di kaki Sings. Ular liar gigit. Xiaotang yang usir dan selamatkan dia. Xiaotang selamatkan Singse. Hah? Fata, aku tahu kau tak tega aku pergi, kan? Dan... Keputusan tergesa-gesa. Sudahlah, lagi pula tak bisa diusir. Anggap saja teman untuk adik. Mubu, hubungan mereka baik. Singse lebih ceria. Biarkan Xiaotang tinggal. Kau yakin ini ceria? Dia selamatkan Singse. Singse juga mau. Tidak. Mubu, renungkanlah. Dia anak liar. Kalau nanti cucumu pulang dan lihat kalian mengadopsi orang lain, dia akan sedih.
Xiao Meng, jika ada apa-apa, hadapi kami saja. Xiao hanya mau lihat rekaman untuk cari orang tua. Kenapa kau usir dia? Khawatir bocorkan bisnis. Tunggu, ini hanya rekaman. Xiao sudah selamatkan Xingze. Dia pahlawan keluarga kita. Kemari kamu, ambilkan rekaman kamera itu. Nenek ini ternyata baik, tidak benci aku. Mau bantu cari orang tua. Oh. Untung aku buru-buru hapus sebagian. Loh, kok layar jadi hitam? Ada apa ini? Rekaman CCTV 10 tahun lalu. Wajar jika rusak. Rubah. Tidak apa, pulang dulu. Nanti kita cari lagi. Tunggu. Sudah lama tak lihat cucuku. Aku ikut kalian pulang. Aku banyak investasi di organisasi pencari keluarga. Sekalian saja bantu Xiao Tang juga. Anak cucuku sendiri saja belum ditemukan. Jangan biarkan dia hidup nyaman di keluarga Lin. Organisasi pencari keluarga. Berarti nenek hebat dalam mencari orang. Ayo, Nek. Berdasarkan pengalaman baca novelku, pasti dia jadi putri palsu. Menyakiti, menindas cucu asli kami yang hilang. Harus kutemukan celahnya sebelum cucuku kembali. Ku cari petunjuk dari dulu. September 10 tahun lalu, kau pergi dari mall dengan sepasang orang. Akhirnya, di jalan ini juga. Dibawa ke panti asuhan. Makasih bantuannya, Nek. Cium. September 10 tahun lalu. Mirip banget dengan tanggal adikku hilang. Loh, masa iya dia? Nggak mungkin. Adikku diculik di kota lain. Mana mungkin sampai sini lalu hilang. Aku kebanyakan mikir. Kak, ayo berangkat. Xiao Tang, hari ini aku dan Xingze sibuk. Nggak bisa temani kamu cari. Pola, Nek urusannya dulu aja. Aku bisa sendiri. Astaga, Nek. Dia pergi sendiri. Bahaya, nak. Kita keluarga kaya. Bagaimana kalau dia cuma mau menikmati kekayaan kita? Tapi Xiao Tang lain. Kamu perlu pikirkan. Bagaimana kalau dia malah mengganggu adikmu sendiri? Kita harus hati-hati mengamati sifatnya dulu. Ya, benar. Pilih teman adik harus teliti. Ikuti dia sekarang. Cek apakah benar cari orang tua. Hah? Sinde, sudah ketahuan kan? Sudah kuduga dia tidak serius. Kalau tidak percaya, ayo ku ajak tanya manajer, ayo pergi. Nak muda, tentang gadis tadi, ada urusan apa datang ke sini? Soal dia. Cuma bicara. Cuma bicara. Anak itu tanya 50 tambah pertanyaan. Tak kusangka otakku bisa dipaksa maksimal oleh anak kecil. Rasanya seperti dipaksa. Bos, akun ini tiba-tiba canggung seperti dididik sejak kecil. Mau belajar? Klik akun angguk di kiri bawah semuanya. Ini adalah transisi kedua dimulai. Maaf ganggu untuk kenangan. Hah? Toko ini sudah 10 tahun di sini. Pernah dengar ada anak 2 tahun hilang di sini? Sehari kemudian, siapkan banyak pertanyaan.
Xiao Tang serius cari orang tua. Anak sekarang begini saja. Mungkinkah ini adalah era kebangkitan energi spiritual? Xiao Tang protagonis atau evolusi manusia meninggalkanku. Tapi cucuku pun ditinggal. Kita salah sangka tentang Xiao Tang. Ayo bantu Xiao Tang cari orang tuanya. Bocah kecil, lewat sini bayar perlindungan. Oh, gitu. Begitu. Xiao Tang dalam bahaya. Ayo. Mulutmu terus bergerak. Ngomong apa sih? Ayo cepat naik. Aku pergi. Hampir lupa nenek suka tuli. Wow. Pertama, kena uang perlindungan. Jangan omong, cepat berikan uang jajanmu. Kalau aku menolak, Kalau tak bisa, harus tantang aku Raja Kubus. Kalau gagal, jadi anak buahku saja. maksudmu begini. Wah, tadi tidak sah. Kita mulai dulu, kamu tadi. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu apa itu jenius. Aduh. Kak, biar aku yang selamatkan kamu. Pernah dengar tidak? Jenius kubus 3 detik. Apa dia iblis menakutkan dari panti asuhan itu? Lin Xiaotang. Mau belajar? Aku ajari. Bubu. Cerdas, lucu, dan punya banyak bakat. Xiao Tang memang tokoh utama novel di dunia kita. Xingze, nenek masih bisa berguru. Ikut belajar. Xiao Tang, boleh aku dan Xingze jadi muridmu? Oh iya, cucuku itu belum pulang. Kudaftarkan dulu. Bakat tak bisa diajar. Ibu lihat, dia ini. Yang tidak tahu, akan kira dia pemilik warga Lin. Xiao Tang diadopsi oleh keluarga Lin. Dia memang pemimpin keluarga Lin dari awal. Kenapa kau juga membelanya? Sudahlah. Sekarang ini, sesuai alur cerita novel, Xiao Tang jelas pemeran palsu, pintar dan berbakat. Setelah diusir, mulai balas dendam. Kita ini, jangan ikut-ikut jadi penjahat. Nyatanya, ada yang tahu jati diriku. Kapan nenek bisa bedakan fiksi dan nyata? Jangan lanjut. Aku atur waktuku. Xiao Tang, jangan lupa, cucuku yang itu dibawa oleh seorang pria yang bertato mawar di pinggangnya. Kamu, kalau nemu, kabari nenek. Langsung beritahu. Ibu kok tiba-tiba mendukung dia? Kalau dia tetap tinggal, nanti ketahuan kalau dia anak kandung kakak sulung. Kalau begitu, aku amankan harta sekarang. Nanti ketahuan pun tak bisa apa. Pak Chang, keuangan perusahaan kami selalu sehat. Investasi di sini pasti aman. Memang menjanjikan. Kami investasi kamu 5 juta.
Hei, kawan-kawan, cepat kemari, kemari, kemari. Di sini, masuk sekarang. Kapitalis Raka, kembalikan uang kami. Atau kami laporkan kau ke polisi. Pak Lin, menahan gaji buruh, inilah keuangan sehat yang katamu. Aku tarik investasi 5 juta mulai sekarang. Tolak kerjasama. Salah paham, Pak Cheng? Kawan-kawan, kita sudah kelaparan. Pasangan Lin brengsek ini masih bicara bisnis jutaan? Ayo rampas, beri pelajaran. Hei, hei, hei. Basa-basi lo. Semua kalem. Tak butuh. Minjam duit, tak bayar. Ini wilayahku. Kalian semua berhenti. Sings, bawa adik pergi. Di sini bahaya. Xiao Tang, kamu harus ingat cucuku itu. Penculik cucu nenek itu pria bertato mawar. Itu dia penjahat yang dimaksud nenek. Aku lihat penjahat itu bertato mawar. Bisa jadi itu dia penculik adikmu. Far, jangan gegabah. Mungkin salah lihat. Ayah, ibu, dan nenek pasti dapat harapan palsu lagi. Menyamar dulu. Selanjutnya, Detektif Lin Xiaotang hadir. Haha, hari ini asik banget. Dengar ya, hari ini untung gede. Gaji naik 2 kali, plus tipu pasangan Lin. Untung double. Ayo, pergi minum-minum. Pasangan Lin. Itu kan ayah dan ibu. Dasar jahat. Ayo kita kejar. Iya. Yo, 2 anak emas jatuh dari langit. Kalau dijual, duit banyak. Kau jual anak. Hah? Dasar jahat. Aku suruh ayah ibu tangkap kau. Anak kecil mau tangkap aku. Lihat, sudah kutangkap duluan. Cepat kemari. Hei, kau. Gak bisa tangkap. Dasar, gak bisa kutangkap. Kau, cepat keluar sini. Dasar bajingan tidak tahu diri. Pergi kau. Bilang aduh. Kenapa tidak menghindar? Kau lumpuh. Kau yang memaksa, bajingan. Mati kau. Hei, apa sih? Paling tidak enak, aduh. Dasar suka banget culik anak. 10 tahun lalu kau menculik adikku yang masih 2 tahun? Aku tak tahu apa-apa soal anak kecil. Kau bohong. Tato mawar di tubuhmu. Sama persis dengan si penculik adikku dulu. Selanjutnya, benaran. Hanya 1.
Wah, aku. Wah. Fata. Tatonya hilang. Pak Zhang, Pak Lin, tak perlu penjelasan. Saya ada urusan. Tolong! Grup Lin mau bunuh kami untuk hemat biaya buruh. Xiao Tang, Xingze, ada apa? Pak Zhang, tolong bela saya. Saya cuma menuntut gaji buruh. Tapi dijebak mereka. Kamu, lihat luka saya ini. Aduh. Pak Lin, ini solusi gaji yang katamu sudah beres. Pak Zhang, Pak Lin, mereka licik. Sengaja suruh anak-anak ganggu saya. Waktu lengah, mau menusuk saya. Tohon. Tidak terkait orang tua. Kau bilang tak ada, punya bukti. Saya ingat kamera sini sudah rusak. Pak, zaman berubah. Kau kira si ATV garasi rusak sama dengan tak ada bukti? Aduh, tidak. Jangan sampai ketahuan aku penjahwal manusia. Bayu, saya ngaku sengaja mengacau di grup Lin. Sebenarnya Pak Lin dan saya sudah sepakat. Dalam 3 hari, masalah gaji selesai. Tadi lupa nyalakan, untung dia mengaku sendiri. Dengar, Pak Zhang. Dia sengaja datang mengacau. Ternyata salah paham. Tak kusangka ada orang begini. Kalau begitu, kerjasama kita. Kerjasama lanjut. Gugatmu atas nama perusahaan. Semua kerugian hari ini kau yang ganti. Jangan gugat. Tahu kau datang. Sampah masyarakat. Berani ganggu keponakanku. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan lupa aku punya pegangan. Ayah, ibu, aku dan kakak jadi pahlawan hari ini. Bagus. Makasih, Xiao Tang. Kakak berdua. Dia penjahat, tapi gaji pekerja memang belum dibayar. Ini bisa merusak reputasi keluarga Lin. Gaji pekerja kan cuma urusan uang. Kamu bicara mudah, itu uang banyak. Kata kakek direktur. Yang bisa dibayar uang bukan masalah. Ketemu. Ayah, ini buat bayar gaji paman-paman. Pakai uang dari si jahat ini. Wah, ini. Bukti transfernya. Wah, kok kamu, Xiao Meng? Fima. Bibi, kamu yang bayar gaji pekerja. Iya. Iya kan? Si jahat ini dibayar duluan baru buat rusuh. Aku mengerti. Hanya satu kebenaran. Bibi, kamu yang bayar dia buat rusuh, kan? Xiao Tang, bicara apa ini? Sudah dibayar masih mau lebih, kan? Dasar perempuan ini. Tidak baik. Iya, aku memeras untuk dapat uang lebih. Bukan urusannya. Mustahil. Tante yang bayar duluan. Kalau nggak direncanakan, kok tanggal ceknya sebelum kerusuhan? Apalagi, jahat sekali. Dia bahkan ingin jual anak. Pedagang manusia tak percaya. Kamu! Jual anak. So mau. Xiao Meng kenal pedagang manusia. Kau ngapain sebenarnya? Kak, dengar dulu. Ini dia. Kalau bos tahu aku bocorkan kasus penculik, sudah tamatlah aku. Sayang. Gagalkan rencanaku, mati kau. Hati-hati! Sitai. Xingze bicara. Xiao Tang. Bukan kamu. Bawa dia ke polisi. Cepat bawa Xiao Tang ke RS.
Xiao Tang dirawat seminggu, kau pahlawan keluarga. Kakak juga pahlawan. Baiklah, kalian pahlawan. Untuk rayakan Xiao Tang pulang, Xingze bisa bicara dan kami siapkan banyak hadiah untuk kalian dua kabar gembira. Selamat Nona kecil pulang. Selamat Tuan Muda bicara. Dulu kami batasi camilan kalian, jangan dimakan terlalu banyak. Hari ini santai saja, makan sepuasnya. Aku suka ayam goreng ini. Adik duluan. Makasih, Kak. Senang banget hari ini. Aku kayak pernah tinggal di sini. Tang, ke mama sini. Tang, datang ke mama, lalu ke papa. Cepat, Tang, cepat kemari. Mama di sini. Apa rumah Tang? Mirip rumah kita. Tang, kamu masih ingat siapa saja yang ada di rumah dulu? Oh, kurang ingat. Ada jendela besar seperti ini. Siapa yang sering main denganmu? Ada papa, mama, sama kakak. Bukankah sama seperti kita sekarang? Ayah ibu kenapa seperti menangis? Apa aku salah bicara? Xiao Tang sumber keberuntungan. Baru masuk warga Lin, Tuan Muda langsung bicara dan bawa banyak kebahagiaan. Baru saja bantu atasi masalah besar perusahaan, Pak. Xiao Tang, beneran pembawa hoki. Bawa pulang cucu perempuanku. Nenek rela menukar apapun denganmu. Mobo, lihatlah kakak ipar ini. Hanya peduli anak angkat itu, Xingse diabaikan. Kasihan keponakanku. Sudah. Kata-katamu selalu sama saja. Aku sudah bosan mendengarnya. Pembawa hoki. Nenek kembali. Mo, tadi Xiao Tang bilang orang tua aslinya tinggal di rumah mewah seperti kita. Berarti harta orang tuanya sebanding dengan kita. Ini mempersempit pencarian. Yakin kita akan segera temukan orang tua asli Xiao Tang. Far, hari ini Kak terkesima dengan kelucuanku. Fah, Dokter akan memberi pemeriksaan lengkap dan konseling. Jika lancar besok bisa mulai pengobatan. kesempatan tiba. Xiao Tang, kamu tak mau ikut kami. Tenang Bu, Xiao Tang bisa jaga diri. Dan ada yang akan menemaniku. Baik. Ku beri kalian libur 2 hari dengan bayaran, siapkan barang dan pulang. Kalau kami pergi semua, siapa yang jaga Xiao Tang? Tentu aku yang jaga, aku bibinya. Mana mungkin aku sakiti dia? Nona Tang, kami pergi tidak apa-apa. Tak apa, pergilah. Aku bisa jaga tempatku. Iya. Oibi. Kuncinya dibuang. Mau keluar bagaimana? Mau keluar lagi? 2 hari ini, Bibi temani kamu main. Bibi, tahu nggak? Di panti, direktur pun tak berani jaga aku lama. Bibi pemberani. Bibi, Sayani memang sangat sabar. Anak kecil bisa lolos dariku. Api dengan gas.
membuat kecelakaan fatal untuk si kecil. Xiao Tang, api dan gas bisa meledak. Xiao Tang baik. Barbie, kata direktur, tutup pintu kalau ada api. Nanti merembet kemana-mana. Xiao Tang, kau mau bunuh aku. Cuma mau meracunimu, bukan meledak. Bibi, percaya pada cahaya. Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Ini. Percayalah pada cahaya. Nanti Ultraman akan melindungimu ya. Lin Xiao Tang, takkan ku biarkan kau. Wah. Wah, Xiao Tang hebat. Sini, Bibi kasih hadiah. Hadiah apa sih? Bibi, aku nggak bisa lihatnya. Si perusak akhirnya hilang. Bibi, ya. Xiao Tang, anaknya datang. Aduh, CS. Terlalu berat, tolong bawakan. Kasihan melihatmu seperti ini. Main ular-ularan segala. Kau pikir susian, ku buat kau kelaparan. Aku Nyohuru Lin Xiao Tang datang. Ada baskom tadi. Ku bakar kertas leluhur. Lalu hujan turun. Nai, aku muak. Kalian kehilangan orang di lalu lari ke panti, hadapi sendiri akibatnya. Cepat! Ayah ibu, kan ku bilang, aku baik-baik saja, kalian maksa ke rumah sakit. Toh sudah baik kan? Xiao Ming, kamu kenapa? Kakak ipar, akhirnya kalian pulang. Hampir mati aku gara-gara dia. Maafkan aku, Tante. Aku cuma mau main Ultraman lawan monster sama kamu. Pura-pura terus. Kamu hampir membunuhku. Kamu pikir maaf langsung selesai. Tuan, Nyonya, kalian pulang. Kalian kenapa sih sekarang? Nona Lin mau memberi libur pada semua staf. Katanya mau rawat tuannya sendiri. Xiao Ming, kenapa kamu menyuruh staf pergi? Sial, udah lupa sama itu. Ingin waktu berdua dengan Xiao Tang. Xiao Tang kan manis banget. Mereka berdua segera datang. Lihat kamu, makhluk imut ini. Sampai kapan sombong? Kamu ini. Ibu oke kok? Bukannya kamu mau bicara? Cepat katakan. Iya, aku pakai semua organisasi pencari. Akhirnya ketemu orang tua kandungmu. Jangan nangis, nangis lagi ku bunuh. Hormat. Putriku sayang, ibu kangen banget. Bertahun-tahun kau menderita. Aku. Tidak. Kalian yakin ini orang tuaku? Kami tidak mirip sama sekali. Aku hidung mancung, kalian pesek. Aku putih, kalian hitam. Kita tidak sepersis pasangan Su dan Lin.
Lihat. Xiao Tang. Mengper. Citang, masih banyak bagian yang mirip. Coba lihat. Xiao Tang, jangan ngaco. Aku pasti ibumu. Hidungmu mancung. Dari kakek. Kulitmu putih alami. Karena diadopsi orang kaya. Iya, Xiao Tang, kami mencarimu selama bertahun-tahun. Sampai kurus kering. Tak diakui, lebih baik mati. Ini guru. Maaf ya. Mungkin Xiao Tang belum akrab. Ceritakan hal yang Xiao Tang tahu. Biarkan ia ingat. Xiao Tang suka sekali ayam. Dan lollipop strawberry. Suka tidur di perut orang, takut kucing, tapi suka ular. Benar. Aku baru sadar. Kalian benar-benar orang tuaku. Politik. Ke panti asuhan saja sudah jelas. Sayang. Setelah hilang, kami selalu merasa bersalah. Beri kami kesempatan untuk menebusnya. Ayo ikut kami pulang. Aku tahu kok. Aku imut banget. Orang tua kandungku pasti akan mencariku. Kalau begitu, Papa Mama, aku pergi dulu bareng orang tua kandungku. Kalau kalian sudah ketemu anak kalian, kabari ya. Nanti aku datang main bareng dia. Dadah kakak, ayah, ibu, nenek. Hei, anak baik. Perasaan ini seperti dulu kehilangan adik. Xiao Tang sudah makan belum? Apakah dia diganggu orang? Setelah Xiao Tang pergi, hatiku hampa. Seperti anak kandung diambil. Itu orang tua asli. Ikatan darah lebih kuat. Pasti akan menyayanginya. Kita harus ikut bahagia. Kalau dipikir, saat Xiao Tang ada, rumah selalu riuh dan hangat. Setelah dia pergi, rumah ini terasa sangat sunyi. Xing Ye, kamu juga rindu Xiao Tang? Nggak kangen dia. Sudah lama pergi, tak pernah telepon. Pasti sudah lama melupakan kita. Sudah kenyang. Tak bawa tas saja. Langsung pergi setelah ketemu orang tua kandung. Sangat miskin. Bahkan pembantu pun tak mampu. Biar aku antar saja. Hah? Kenapa berbeda dengan yang kuingat? Sudahlah. Lagi pula nanti jadi milikku. Kalau gitu, di sini jadi wilayah mainanku. Ini jadi zona camilanku. Dan ini, dan ini juga. Dia berlaku seperti pemilik rumah. Betul. Sudah waktunya tidur, Mama Papa sayang. Bukannya kalian cari aku lama? Kenapa di rumah tak ada satu baju pun? Dan tak ada poster orang hilang. Xiao Tang, begini. Aku tak ingin kau lihat poster itu dan sedih. Soal baju kamu juga. Kami bawa ke laundry, besok ambil yang baru. Oh, terima kasih, Mama Papa. Aku tidur dulu. Dasar anak kurang ajar. Ini kamar kita. Aku tak bisa tahan sedetik lagi. Santai, dia cuma anak kecil. Dia banyak tingkah saja. Kita buat dia sakit-sakitan. Diam saja. Sekalian, besok cari pembeli yang jauh. Cepat jual dia.
Mama, Papa, sakit perutku. Ayo ke RS. Sakit ringan gini ngapain ke RS? Masa ia merasa seperti putri bangsawan? Kata kakek direktur, kalau sakit harus ke rumah sakit. Udah gede harusnya tahan sakit ringan. Kami masih sibuk duluan. Diam di situ. Aku cari orang tua lama. Kenapa begini? Xiaotang, kenapa nangis? Ada yang ganggu. Mawur. Aku Raja Xiaotang. Mana mungkin? Aduh sakit. Xiaotang gak apa-apa. Aku bawa ke RS. Nggak usah. Di tasku. Ada obat cadangan dari kakek direktur. Tolong beri aku tasku saja. Jadi memang makan yang tidak baik. Sudah enak kan? Kamu tuh baru sehari sudah begini, ikut aku saja. Mereka orang tuaku kan? Aku terima takdir dan akan didik mereka baik-baik. Tak akan terulang lagi. Ayah ibu sudah pulang kayaknya. Kak tunggu di sini dulu. Aku keluar dulu, cepat balik. Xiaotang, ayah dan ibu tahu kamu sakit perut, jadi belikan obat dan keripik kesukaanmu. Cepat makan. Jadi aku salah sangka tadi. Mereka perhatian. Kebetulan kakak datang, bisa makan bareng. Cepat bantu dong. Cari tali dulu. Pembeli sudah kuhubungi. Harus jual dia jauh-jauh. Melangkah. Jangan-jangan mereka bukan orang tua Xiaotang, tapi penculik. Tak bisa menang. Kalau keluar malah kelihatan bodoh. Kalau tak kuat, mending keroyokan. Keluarga kami banyak orang. Ibu ayah tolong, Xiaotang diculik penculik. Apa? Kenapa kamu di sini? Lewat saja, pergi. Anak kurang ajar, tahu rahasia masih mau kabur. Benar sekali. 2 barang baru terjual. Cukup buat kita. Enak. Xiaotang, bangun. Penculik berpura jadi orang tuamu menculik kita. Jadi mereka benar-benar bukan orang tuaku. Halo, pantasan, sudah tahu. Orang tuaku takkan perlakukan aku begini. Xiaotang, kini yang penting lepaskan tali ini. Kok Xiaotang ahli begini? Jangan-jangan nenek benar. Xiaotang benar-benar tokoh utama dunia ini. Foto. Kalau mereka berani ikat kita, biar mereka rasakan sendiri akibatnya. Ayo makan. Siap. Asap dari mana? 2 brengsek belakang udah bangun. Giliranku, giliranku. Ternyata kau dasar. Kakak, semangat. Bukan aku. Aku. Dia gadis kecil. Tak seperti nakalmu. Dasar. Hari ini ku hajar kau sampai kapok. Ayo.
Aduh. Dasar kau mau mati. Tuan, Nyonya, menurut rekaman, Tuan Muda dan Nona Xiaotang dipukul penculik lalu dibawa truk, sudah mau keluar kota. Siapkan mobil, kejar! Hi, masih jebak aku. Paman, kalinya untukku. Ke kamu. Aduh, kemarilah kalian berdua. Aduh, Pergi sana. Xiaotang Xingze. Xiao tahu duluan. Baik saja. Gak apa, mereka cuma penjahat penculik kita. Dasar sampah masyarakat. Sudah kehilangan satu anak, masih berani jual anakku. Polisi belum datang, kalian sengsara. Mau apa kalian? Bang, jangan pukul. Bang, tolong. Ketemu lagi ya. Jangan-jangan kita salah paham. Waduh, seriusan. Hanya bawa anakku keluar. Kok dibilang penculik? Kembalikan adikku. Kembalikan, Mama. Kembalikan adikku. pergi. Kembalikan. Dia penculik adikku. Penculik putriku. Katakan, kau bawa dia kemana dulu? Di mana kau simpan dia? Kata Lin Meng, kalau rencana ini gagal, langsung jalankan rencana kedua. Stop goncang aku. Aku mengaku. Aku mengaku. Anak itu kuletakkan di... Nah. Dekat Love Heart. Ketemu. Aku temukan anak kita. Adia. Putri kandung kami sangat kurus. Amitabha, cucu kandungku ketemu. Tis, selama ini menderita. Hei, bawa baju yang kusiapkan untuk Yaya. Pantas orang kaya, nanti kusuruh Lin Xiaotang pergi. Aku bisa menikmati semuanya di sini. Ayah. Xiaotang. Bangun. Potong. Ya, begitulah. Kalah sekali, selalu kalah. Xiaotang, duduk sini nyaman. Ayo. Baju itu kelihatan mahal sekali. Kak Xiaotang lebih cocok. Aku pakai baju lama saja. Sayang, nanti kamu boleh makan dan pakai apa saja, jangan khawatir sama apapun. Non, Kak Xiaotang tidak kesal kan? Wah, Yaya, baru pertama kali ketemu, kau sudah tahu namaku. Kamu fans kecilku, iya. Tapi tenanglah, aku senang sekali. Baju-baju ini kupilihkan khusus untukmu. Cantik banget. Cucuku sayang. Xiaotang, selera oke. Kamu sangat suka baju-baju ini, ya? Waya suka. Terima kasih, Nenek. Laya, nanti semua mainanku boleh kamu mainkan. Terima kasih.
Nona Yaya sangat cocok dengan harapan kakak. Keluarga akhirnya berkumpul. Kapan aku bisa bersatu kembali dengan ayah ibuku? Katanya dulu Lin Xiaotang anak yang rewel. Aku bangun pagi masak bubur dan bersih-bersih, berlaku baik dan patuh. Tentu lebih sayang padaku. Yaya kita sangat manis. Beda dari Xiaotang. Sepanjang hari hanya berulah. Kita hanya mau Yaya. Pelayan, usir Lin Xiaotang dari sini. Ayah, ibu, jangan. Hah? Mai. Hampir siang. Kenapa belum ada yang bangun? Capek sekali. Wah ya, kenapa malah tidur di sofa? Tidak tidur. Yaya mau bantu keluarga. Melakukan yang bisa. Ingin lebih dewasa. Oh, kamu ingin dewasa. Aku yang paling dewasa di sini. Ikutilah aku saja. Siapa mau ikuti pemalas? Di kampung malas tak dapat makan. Harus usir dia. Aku akan dibawa Tante Lin Meng. Harus lebih dewasa agar ayah dan ibu tahu dan mengusirnya. Aku sapu saja. Aduh Yaya, serahkan saja pada pembantu. Wajahmu tampak lelah. Tidak apa-apa, ayah ibu. Aku sudah terbiasa bangun pagi urus rumah di desa. Tak seperti kakak, biasa dimanja. Jangan puji, bakatku hidup enak. Jangan sedih. Ikuti aku. Lama-lama terbiasa dikasihi. Wah ya. Nanti urusan rumah serahkan ke pembantu. Nikmati saja masa kecilmu. Seperti Xiaotang yang kami manjakan. Aku sudah begitu mandiri. Keluarga Lin ini bagaimana? Nggak dipuji, malah marahin Xiaotang. Aku sudah biasa di desa. Kerja begini bikin tenang dan kurangi stres. Tak seperti Xiaotang. Bisa tidur sedemikian nyenyaknya. Relax aja. Oh, nanti tak usah suruh orang bersihkan. Serahkan ke Yaya saja. Kakak ini maksudmu ditakdirkan kerja terus? Aku. Iya, kamu. Aku nggak salah. Habis deh. Ini drama klasik putri asli versus palsu. Kakak pilih kasih. Putri asli tertindas, putri palsu dimanja. Kalau ikut alur cerita, aduh ini keluarga kita nanti bakal bangkrut karena si tokoh utama asli. Sebelum semuanya menjadi jelas, kalian harus berperilaku baik. Kalau ada kesalahan, keluarga Lin akan hancur. Baik. Ini rumahnya. Nggak ada satupun. Di sini pada nggak normal ya. Ibu kecanduan novel lagi. Keluarga kita nggak cuma kecanduan novel. Ada juga yang suka acting. Ternyata akulah tokohnya. Nek, jangan khawatir. Aku akan baik dan bantu keluarga kaya. Urusan Xiaotang. Syukurlah. Yaya nggak paham. Yaya cuma nggak mau bikin susah. Apa Yaya salah? Nanti Yaya pasti nurut. Ikut kakak Xiaotang. Kalau masih ngomong, makan siang jadi malam. Apa katamu? Salah.
Kalau kakak benci, lebih baik aku pergi agar tak mengganggu. Nggak ada yang peduli, beda dengan bayanganku. Xingze benar. Sudah waktunya makan malam. Tuan dan Nyonya masih minum bubur Nona Yaya. Belum makan pagi dan siang. Bubur tak cukup, cepat buat makan malam. Yaya juga belum makan, mari panggil dia. Aku pergi saja. Yaya penggemarku. Aku panggil dia turun. Nana, kamu nggak ngerasa adik yang pulang ini agak aneh ya? Jangan-jangan. Apa mungkin dia bukan adikku? Mungkin terakhir ada yang palsu orang tua Xiao Tang. Dalam keadaan kita saat ini, seperti di drama. Godaan pulang ke rumah, banyak figuran muncul. Hubungan rumit. Di meja. Kita tetap harus hati-hati. Yaya lagi. Ngomong selalu bawa Xiao Tang. Hah? Adik alergi mangga sejak kecil. Ayo kita coba yang ini. Waya. Cie, aku suruh pelayan. Buatmu, jangan lebay. Ayah, ibu, kakak, nenek. Kalian makan enak, aku bubur asin. Ayah, ibu nangis tahu. Yaya duduk sama anjing, bukan kita. Apakah kamu meremehkan kami? Waya, makan sama anjing jorok. Cepetan. Ayo ke meja. Makan ayam. Enggak apa-apa, Bu. Yaya sudah terbiasa sejak kecil. Asal melihat kalian makan dengan lahap, Yaya pun bahagia. Kak, makan paha ayamnya. Kak, kamu masih dalam masa pertumbuhan. Makan banyak. Ya sudah, Yaya tak mau. Aku saja yang makan. Waya, kalau kamu sangat suka acar, makan saja semua acarnya. Adik habiskan paha ayam. Nanti tinggi, jagain kakak. Waya, abaikan kakakmu. Ini Nana. Buatkan puding mangga, coba, rasakan dulu. Terima kasih, Nek. Apa keluarga Lin akhirnya punya orang waras? Mulai kasihan padaku. Ngobo, Yaya alergi mangga. Ibu tidak ingat kenapa kasih ini. Nenek, kenapa kasih aku makanan alergi? Nenek benci aku ya? Nggak mau aku di rumah. Sudah lama, aku lupa. Aku nggak alergi, Nenek. Aku mau. Pergi sana! Anak rakus, jangan ganggu. Di antara dua mainan ini, Yaya, ada satu yang dulu paling kamu sukai. Coba lihat, masih ingat tidak? Kakak, apakah kau meragu tiap hari kerja, kelaparan, kedinginan, dipukul-pukul, ingin pulang rasanya? Aku pulang, kau malah ragu. Aku pulang, kau malah ragu.
Kalian keterlaluan. Kalian keterlaluan. Yaya sudah menderita, masih disakiti. Aku tahu, aku kembali. Dulu, ayah dan ibu sudah mengadopsi Kak Tang. Dia lebih unggul dan ceria dariku. Sudah ada anak baru, aku pergi saja. Sudah ada anak baru, aku pergi saja. Kepala panti bilang merusak keluarga. Tapi sekarang aku malah membuat keluarga ayah ibu bertengkar. Fimin, Yaya baru pulang, masih sensitif. Kak Tang bisa ke panti dulu. Tunggu Yaya beradaptasi dulu. Tidak boleh. Xiao Tang kami adopsi langsung, tak mungkin kami kembalikan. Tapi, Ayah, ibu, jangan khawatir. Pak Kepala sudah antar aku pulang. Kalian temukan anak kandungmu. Aku juga mau cari orang tuaku. Bu Xiao tahu bukan maksud begitu. Xiao Tan, mau pergi kemana? Foto. Apa karena Yaya kembali, Kak Xiao Tang pergi? Ini salahku. Cepat aja Kak Xiao Tang kembali. Yaya, akhirnya kamu sadar. Xiao Tang cepat kembali. Yaya sudah mengerti. Xiao Tang sudah putuskan, jangan ganggu rencananya. Tante, Yaya saja setuju. Kenapa kamu selalu jadi penghancur? Tanda lahir. Tanda lahirnya pudar. Kisah dalam novel itu nyata. Ada saja yang nyamar masuk konglomerat. Tanda lahir itu palsu. Ayah, tanda lahir waktu kecil, besar hilang. Takut orang tua tak kenal aku, ku buat tanda lahir palsu. Kakak ipar, jika tidak percaya, pergi saja ke rumah sakit untuk tes DNA, kan bisa saja. Rumah sakit sudah kuatur. Nenek, minuman apa ini? Kau bukan adikku. Adikku alergi mangga. Akan timbul ruam. Air ini berisi mangga, tapi kau tak bereaksi. Panggil. Bawa Yaya ke polisi. Jangan tangkap aku. Tante Lin Meng yang menyuruh. Xiao Meng, kau? Kakak ipar. Bukan aku. Kenapa Yaya salahkan aku? Aku bicara asal. Wah, dengerin gosip minum jus. Ini baru hidup paling nikmat. Nah. Aku. Bahaya. Nona Xiao Tang alergi mangga. Suntik aja, nanti sembuh. Ingat, jangan makan mangga lagi. Kok Xiao Tang yang alergi? Alur novel, temu keluarga. Orang di depan. Biasanya keluarga utama. Anak kandung, tapi karena berbagai alasan, terpisah. Jangan-jangan Xiao Tang adikku.
Dokter, tolong segera lakukan tes DNA untuk kami. Baiklah. Mubu, jika Xiaotang anak kita, tak akan kukatakan ibu kecanduan novel lagi. Pertemuan tak terduga. Semua akan gagal. Tak izinkan siapapun merebut sahamku. Ku tangkap kau. Tangkap aku sendirian. Akan kutunjukkan arti masuk perangkap sendiri. Kau kuno, bertarung sendirian tak populer lagi. Keroyokan populer. Untung ibu sudah baca novelnya. Mengingatkan bahwa sebelum akhir pasti ada penjahat. Dokter sudah ambil rambut kami untuk tes DNA. Ini hanyalah jebakan yang kami atur. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ternyata kau bibi. Anakku, sudah kubilang berkali-kali. Jangan tiru antagonis novel. Kenapa tak mau dengar? Dasar orang tua. Kalau kalian tidak pilih kasih, membagi warisan untuknya, aku tak akan begini. Ini salah kalian. Lin Meng, dari mana kau tahu kami simpan warisan? Dulu mungkin. Ayah mati tiba-tiba karena kau. Iya, aku mau apa? Kalau kalian tak begini, aku tak akan berbuat. Tiba kau tak hormat pada ayah. Dasar hewan. Marah sekali. Kami manjakanmu terus. Tak pernah kau pikirkan. Sudah, aku dan ayahmu ada harta tersembunyi untukmu. Apa? Harta tersembunyi? Aku dan ayah, lihat kerja kerasmu. Mau mewariskan seluruh harta padamu. Mau uang, kenapa tidak minta? Hah? Kalau minta, pasti kami beri. Tidak mungkin. Lalu persiapanku selama ini apa artinya? Ibu, maafkan aku. Aku salah. Tolong ampuni aku. Ibu, Wubu. Ma! Wubu. Dosa besar ayah. Salahku gagal didik anak perempuan. Tuan Nyonya Lin. Hasil tes DNA. Lin Xiaotang anak kandung Lin Qimingsu Zitang. Selamat. Hah? Apu? Aku anak kandung ayah ibu. Adik kandung kakak. Tak perlu cari orang tua lagi. Oh, salah. Sudah ketemu. Hahaha. Ternyata aku selalu dekat orang tua kandungku. Kakek direktur pasti terkejut, bukan main. Xiaotang, kesayangan Mama. Mama hampir kehilanganmu lagi. Sayang, ayah minta maaf kau menderita. Aduh, kan sudah kubilang.
Aura protagonis gadis kita. Bisa hancurkan rumah. Kemampuan menjinakkan cucu. Memang keturunan Lin. Mata Nenan. Seperti penggaris, aku akan beritahu semua orang. Cucuku sudah ditemukan. Ternyata adikku selalu dekat. Aku bahkan mengganggunya saat pertama datang. Takutin pakai ular. Mau kuampuni. Panggil kakak, nanti kuampuni. Oh, dulu adikku manis dan lembut. Ternyata jadi anak setan. Xiao Tang, ini beli orang tua. Mainkan saja. Xiao Tang ngemil. Xiao Tang main. Adik lelah, ku bantu pijit. Bagus, Xiao Zezi berbakat. Iya, pujaan semua. Pantas dimanjakan. Xiao Tang ketemu orang tua. Semua ini berkat kakek kepala panti. Gak tahu kondisi panti. Aku mau lihat. Aku pulang. Raja Big, kalian telah tiba. Kahwin. Pak dan Ibu Lim. Valian, bawa Xiao Tang balik ke panti. Bukan, Bu Direktur. Xiao Tang darah daging kami. Ceria dan menggemaskan. Berkat Ibu Direktur. Manis dan ceria. Ayah, kok rasanya mereka semua kelelahan? Meski Xiao Tang agak nakal. Sebenarnya anak-anak di panti asuhan ini sehat mentalnya. Semua berkat Xiao Tang. Mereka tak sempat merasa rendah diri atau rapuh. Sudah oleh Xiao Tang dibuat saling menghibur. Satu persatu. Sangat kompak. Banyak topik bersama. Oh, anak itu sehat mentalnya. Dia toh ada trauma masa kecil. Selalu kayal kakinya lemah. Tapi dengan Xiao Tang, dia langsung sadar. Merasa seperti anak biasa. Kepala panti, nenek itu tidak bermasalah. Nenek itu bau tidak sedap. Selama ini, semua anak enggan mendekatinya. Hanya Xiao Tang yang mau. Sehat walafiat. Suka didaki Xiao Tang. Membawanya bermain bersama anak-anak. Aku ingin ikut main melihat mereka. Nek, aku duluan. Lari cepat. Baguslah. Xiao Tang ini anak. Akhirnya punya rumah. Tempat dia bisa melejit.